Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di bawah langit, asap memenuhi udara. Cahaya yang hancur memudar seperti kembang api. Su Yi Qingpao sedang berburu, dan pedang manusia di tangannya berbisik pelan. Sosoknya yang tinggi berdiri di sana, bersih dan tanpa cedera. Di sisi berlawanan, nelayan, pelukis, Deng Zuo, dan Yan Daolin semuanya terluka, dan sikap mereka sedikit malu. Penonton terdiam. Banyak orang tertegun. Satu-satu, artis tidak bisa. Sepasang 4 artis dan 3 raksasa bintang lainnya digabungkan, tidak cukup. Adegan seperti itu membuat karakter di Ascension Realm di kejauhan terkejut untuk sementara waktu, ekspresi mereka tidak pasti, dan mereka benar-benar terkejut. Kupikir setelah melangkah ke Ascension Realm, aku akan bisa menghilangkan rasa maluku dan mengalahkan tuanmu di bawah dauku, tapi siapa yang mengira itu masih lebih rendah? Deng Zuo Qingyu. Sentuhan kepahitan dan kekecewaan muncul di antara alisnya. Nelayan itu diam, ekspresinya tidak pasti. Yan Daolin menyeka noda darah dari bibirnya dan menghela nafas. Pelukis itu tampak murung. Seperti yang dikatakan Deng Zuo, jika ini adalah pertarungan yang adil, orang-orang ini sudah kalah. Pukulan itu tidak diragukan lagi terlalu berat. Pelukis itu berkata dengan dingin, jelas tidak berdamai, lihatlah dunia ini, siapa yang seperti dia, yang membangun kembali 2 kehidupan dalam reinkarnasi. Lihatlah zaman kuno, tidak pernah muncul sama sekali. Setelah reinkarnasi, secara alami tidak mungkin bagi orang mesum seperti dia untuk muncul. Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku mulai mengeluh lagi. Mengapa pelukismu begitu tidak berguna? Apakah aku salah? Pelukis itu hendak mengatakan sesuatu ketika Deng Zuo mengerutkan kening dan menyela, cukup. Apakah tidak malu? Yan Daolin juga berkata dengan kosong, benar-benar memalukan. Nelayan itu terlihat rumit, dan berkata, pelukis, jangan emosional, bahkan jika penonton tidak bereinkarnasi dan dibangun kembali, apakah menurut Anda di era sekarang, siapa yang pertama menginjakkan kaki di jalur bulu? Di alam, apakah kamu yakin kamu akan menjadi lawannya? Pelukis itu kehilangan kata-kata, dan wajahnya kusam. Melihat ini, semua orang di kejauhan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Seperti yang dikatakan penonton sebelumnya, dibandingkan dengan Yan Daolin dan lainnya, perilaku dan kata-kata artis memang sedikit di luar panggung. Karena hidup dan mati harus dibagi, tidak perlu ditutup-tutupi. Cepat gunakan kartumu. Su Yi menyesap kendi dan berkata dengan lembut. Dalam pertempuran ini, nelayan dan yang lainnya memang sangat kuat, memberinya banyak kejutan. Tapi tidak senang, itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman saat minum. Nelayan, Deng Zuo, dan yang lainnya saling memandang, dan sentuhan tekad muncul di antara alis mereka. Memang ini bukan pembahasan Taoisme, tapi keputusan hidup dan mati. Ke atas. Nelayan memimpin, menarik napas dalam-dalam, dan mengorbankan segel Tao kuno. 2 prasasti kuno, Seiji, terukir di segel Tao. Orang ini benar-benar mendapatkan segel masyarakat. Jiwa-jiwa yang mati dari para penganut Tao kuno di kejauhan terkejut dan mengenali harta karun ini. Segel didambakan. Sayangnya, harta karun ini juga mengalami kerusakan dan retakan, jelas menderita trauma di akhir bencana. Beberapa orang merasa kasihan. Di segel, ada tanda hangus yang mengejutkan. Namun meski begitu, begitu harta ini muncul, kekuatan mengerikan itu masih membuat orang gemetar. Ledakan. Segel jalan dikosongkan dan menuju ke kota Sui. Kekuatan-kekuatan ini terlalu kuat, sehingga karakter di alam Ascension harus mengoperasikan basis kultivasi untuk melawan paksaan semacam itu. Dentang. Su Yi mengayunkan pedang dunia, dan sulit untuk digoyahkan. Semua orang terkejut. Suara mendesing. Hampir pada saat Su Yi terguncang, pedang patah merobek langit. Dentang. Su Yi bahkan membawa pedangnya dan terkejut sampai mundur. Kekuatan pedang yang patah berada di luar imajinasi dan mendominasi. Sepertinya itu, pedang peminum darah. Di kejauhan, ada orang tua yang telah meninggal dengan ekspresi mengharukan, dan mereka tidak yakin.
Pedang peri peminum darah adalah pedang abadi yang terkenal. Kota. Memotong. Bagus bagus bagus. Di tempat pasif, Su Yi tidak terkejut tapi senang, matanya cerah, dan semangat juangnya benar-benar tersulut. Ledakan. Dalam sekejap, pedang di dunia meledak dengan aura kacau, mengeluarkan cahaya pedang yang menutupi langit dan matahari, dan secara paksa menahan serangan nelayan dan Deng Zuo. Tapi hampir bersamaan, pelukis dan Yan Daolin datang. Pelukis itu memegang penggaris giok hitam di tangannya, dan setiap kali dia memainkannya, segunung keabadian menyapu langit untuk menekannya, yang megah dan menakutkan. Roh-roh mati dari garis keturunan Dao kuno di luar tempat yang dikenali sekilas, itu adalah penguasa Xianyu, meskipun bukan prajurit abadi sejati, di zaman kuno, itu juga merupakan harta Dao bulu teratas. Ketika saatnya tiba, keluarkan kotak pedang perunggu. Kotak pedang itu panjangnya 4 kaki dan lebar 1 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam, dipenuhi hujan cahaya seperti bintang. Yan Daolin mengayunkan kotak pedang dengan kedua tangan, seolah mengayunkan pedang besar dengan mulut lebar. Ketika pedang Su Yi di dunia bertabrakan dengannya, seolah-olah itu bertabrakan dengan parit alami, dan tidak mungkin mengguncang kotak pedang ini sama sekali. Harta macam apa itu? Banyak orang terheran-heran dan tidak tahu asal-usul kotak pedang perunggu di tangannya. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa kotak pedang perunggu ini sangat menakutkan, kuat, dan tak tergoyahkan. Setiap pukulan yang ditimbulkannya, jika para dewa mengangkat satu sisi langit dan menghancurkannya ke dunia. Ledakan. Di bawah langit itu, kehampaan seluas 3000 meter persegi benar-benar kacau. Semua orang bisa melihat bahwa kekuatan raksasa bintang 4, setelah menggunakan pembunuhnya masing-masing, jelas berbeda dari sebelumnya. Su Yi berada dalam situasi berbahaya. Dalam sekejap mata, tubuh sudah mulai terluka, pakaian robek, dan kulit berdarah. Adegan ini membuat hati banyak orang tersentak, dan mereka sangat gugup. Karakter di Ascension Realm yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya merasa lega dan segar. Sejak awal perang, penonton akhirnya terluka. Ini tentu pertanda baik. Benar saja, di waktu berikutnya, Su Yi mulai terluka terus-menerus, darah menodai gaunnya, dan situasinya menjadi semakin tak tertahankan. Zhong Tianquan berkata dengan ringan. Zhou Hanshan menghela nafas. Roh-roh Tao kuno itu memiliki ekspresi yang berbeda, cibiran, belas kasihan, kekaguman, dan seterusnya. Tapi apakah itu nelayan, Deng Zuo, atau pelukis dan Yan Daolin, tidak ada ekspresi puas di wajah mereka. Di tahun-tahun yang lalu, mereka telah bertarung melawan penonton selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak menyadari kengerian penonton? Bahkan jika dia dalam situasi berbahaya saat ini, dia tidak boleh gegabah. Tiba-tiba, Deng Zuo berteriak keras di medan perang. Perhatikan Tuhan, kartumu sudah tiba saat ini, mengapa tidak menunjukkannya? Satu kata membangunkan si pemimpi. Para petarung di luar lapangan tiba-tiba terbangun, dan sejauh ini pertarungan sengit belum dimanfaatkan oleh penonton. Apakah Anda tidak memiliki kartu hall? Tidak semuanya. Pertempuran di Zixiaotai sangat berat, dan karena penonton berani pergi ke tempat pertemuan sendirian, bagaimana dia bisa datang hanya dengan pedang? Mainkan sedikit lebih lama. Su Yi menjawab sambil tersenyum. Sebuah kata berkibar membuat kelopak mata Deng Zuo dan yang lainnya berkedut. Mereka saling memandang, tubuh mereka penuh dengan niat membunuh, dan tembakan mereka menjadi semakin menakutkan, seolah-olah mereka putus asa, benar-benar putus asa. Di bawah serangan ini, cedera Su Yi menjadi semakin serius. Seluruh tubuh berdarah, yang mengejutkan, dan juga membuat banyak penonton gugup, hati mereka tergantung di tenggorokan. Jika ini juga disebut bermain, tidak diragukan lagi bermain dengan api. Puan, sekarang Anda secara fisik rusak dan kelelahan secara fisik, dengan situasi Anda, bahkan jika Anda akhirnya menggunakan kartu truf Anda memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi Anda melihat-lihat Zixiaotai ini, tekanan musuh yang besar, dikelilingi oleh serigala, adalah ditakdirkan untuk mati. Dia berbicara dengan suara yang dalam, seolah mengingatkan Su Yi, tapi dia sebenarnya menyerang jantungnya. Su Yi tertawa dan berkata,
kamu tidak bisa menjatuhkanku untuk waktu yang lama, apakah kamu sedang terburu-buru? Pertarungan masih berlangsung sengit, situasi Sui memang semakin serius, namun bisa dikatakan mereka tidak bisa menyangkalnya. Sampai sekarang, mereka sedikit cemas. Tidak apa-apa, jangan biarkan musuh lain menunggu terlalu cemas, saatnya mengakhiri keluhan di antara kita. Sui melirik lapangan yang jauh dan berbicara dengan lembut. Nelayan, pelukis, Yan Daolin, dan Deng Zuo semuanya menciutkan mata, menjadi sangat waspada, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Sui tersenyum, seolah dia tidak peduli, dan berkata, mari kita mulai dengan pelukisnya. Di tangannya, pedang di dunia bergetar hebat, dan tubuh pedang biru emas itu meledak dengan cahaya tak terbatas. Saat Sui mengangkat lengan kanannya, itu menusuk ke udara. Dentang. Penggaris batu giok hitam artis terbang dari tangannya dalam ledakan. Di mata semua orang, tubuh Sui rusak dan terluka parah, dan sepertinya dia bisa jatuh kapan saja. Beberapa jiwa mati dari Taoisme kuno bahkan siap untuk bergerak, mengira pertempuran ini akan segera berakhir, dan ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Namun siapa sangka sebilah pedang dalam sekejap akan langsung menembus dada sang pelukis. Ini hanyalah sebuah kejeniusan, tiba-tiba dan mendominasi, sepenuhnya menumbangkan imajinasi orang. Ekspresi Yan Daolin, nelayan dan Deng Zuo sangat berubah, mereka mundur tanpa sadar, dan mereka semua gemetar di dalam hati, ngeri. Mereka adalah yang paling dekat, tetapi mereka tidak pernah menyadari jenis kartu apa yang digunakan Sui untuk membuat pedang ini menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan. Anda. Mata artis itu terbelalak, jelas tidak bisa dipercaya, kamu punya kartu hall seperti itu, kenapa kamu harus menunggu sampai kamu terluka untuk menggunakannya? Kau takut? Sui berkata dengan nada meminta maaf, ini salahku juga. Seru. Artis itu sangat marah hingga giginya terkatup, apa alasannya? Penonton di kejauhan terdiam, apakah ini benar-benar menyenangkan? Ledakan. Pengamat, sebelum kamu mati, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Suara artis berombak. Mengatakan. Sui mengangguk. Kamu, benar-benar tidak pernah meremehkanku. Suara artis menjadi lebih lemah dan matanya menjadi gelap. Sui terdiam. Pelukis itu sepertinya mengerti, menertawakan dirinya sendiri, dan menghela nafas, sebelum aku mati. Aku baru tahu, bahwa aku berada di era yang sama denganmu, itu sialan. Mengecewakan. Suara itu masih bergema, dan dia sudah mati. Adegan ini menyebabkan keributan di lapangan, dan beberapa tokoh senior bahkan lebih tersentuh. Pelukis, pendiri Shinzai. Itu juga sangat kuat dan takjub untuk jangka waktu tertentu. Namun kini, sosok legendaris ini telah berakhir. Sui mengeluarkan kendi anggur, mengangkatnya, dan berkata dengan lembut, meskipun aku selalu membencimu, itu masih seorang kenalan. Segelas anggur ini, aku menghormatimu. Dia mendongak dan meneguk. Kemudian dia melihat ke arah nelayan dan yang lainnya dan berkata, lanjutkan. Seperti seharusnya. Alis Deng Zuo penuh dengan ketenangan. Biarkan aku pergi dulu. Yan Daolin berdiri, meletakkan kotak pedang perunggu sebelum kematiannya, menatap langsung ke arah Sui, dan berkata, di dalam kotak pedang, ada pedang dao sekolah kota pavilion Jiutian saya, bernama, Jiutian. Berbicara, dia membuka kotak pedang. Dentang. Suara pedang yang tebal dan berat bergema di seluruh dunia. Di kotak pedang, ada pedang dao 3 kaki yang sederhana dan bersahaja. Itu pedang ini. Sui ingat bahwa semua murid yang menyembah pavilion Jiutian harus bersumpah pada pedang dao, tetapi sejauh ini tidak ada seorang pun di pavilion Jiutian yang tahu asal-usul pedang ini kecuali kata-kata dan Daolin. Pada saat ini, pedang ini terlihat oleh semua orang. Yan Daolin mengeluarkan pedang 9 surga, membuang kotak pedang perunggu, dan berkata, dahulu kala, pedang ini diambil oleh seorang penjahit, dan sebuah segel rahasia disegel di pedang ini. Penjahit itu mengatakan bahwa saat ini pedang digunakan untuk melawanmu, itu pasti akan membawamu ke dalam malapetaka. Semua orang terkejut dan menoleh. Mata Sui menyipit dengan tenang. Ledakan. Yan Daolin melakukan yang terbaik untuk mendesak pedang 9 surga, dan menebas ke arah Sui.
Sui mengayunkan pedang di dunia. Hancurkan pukulannya. Tetapi pada saat ini, dalam niat pedang yang patah, kekuatan rahasia yang aneh meledak, dan sebuah hantu muncul, seperti cahaya langit dan bayangan awan, tercermin di lautan kesadaran Sui. Menabrak. Di lautan pengetahuan, pedang 9 penjara bergetar hebat, dan rantai dewa yang menyegel karma Shenmu dalam hidupnya bergejolak hebat, membuat suara keras. Kemudian dengan keras, rantai dewa itu hancur. Pada saat yang sama, sosok yang diubah oleh kekuatan Taoisme muncul. Sosoknya luar biasa, pakaiannya lebih bagus dari salju, dan persis sama dengan hantu itu. Shenmu. Sui Ningmei akhirnya mengerti. Hantu yang dibentuk oleh kekuatan segel rahasia pedang 9 surga berasal dari Shenmu. Industri. Hanya memikirkan ini. Yan Daolin, Deng Zuo, dan nelayan berkumpul untuk membunuh. Mereka bertiga memperhatikan bahwa alis Sui sedang kesurupan, dan ada kekurangan dalam suasana hatinya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan besar ini? Ledakan. Sosok Sui terbang mundur, tubuhnya rusak parah, dan darah mengalir seperti air terjun. Adegan ini membuat penonton terpana dan berseru. Tidak ada yang mengharapkan perubahan seperti itu. Lagi pula, sebelum Sui membunuh pelukis itu dengan sederhana dan cepat, mengungkapkan kekuatan menakutkan yang luar biasa. Tapi setelah Yan Daolin mengorbankan pedang 9 surga, Sui tampaknya sangat terpengaruh. Tidak diragukan lagi, pedang 9 surga itu mengandung kekuatan yang cukup untuk memengaruhi pikiran penonton. Banyak orang melihatnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Dengan satu pukulan, Yan Daolin, Deng Zuo dan nelayan tidak berhenti sama sekali dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ekspresi Sui tidak pasti, dan dia harus melakukan dua hal dengan satu pikiran, berperang melawan musuh sambil memperhatikan perubahan di lautan kesadaran. Sue Liu, apakah kamu mencariku? Di lautan pengetahuan, Shenmu, yang diubah oleh kekuatan Taoisme mau tidak mau menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan saat melihat hantu yang persis seperti dirinya. Tidak diragukan lagi, Shenmu percaya bahwa kemunculan hantu itu terkait dengan peri Sue Liu. Ini membuat Sui hampir tertawa. Benih kegilaan ini telah menjadi kekuatan Taoisme, namun dia masih merindukan wanita yang membunuhnya. Sui terlalu malas untuk berbicara omong kosong, mengumpulkan tubuh dharmanya, muncul di lautan pengetahuan, dan berkata terus terang, bunuh hantu itu, lalu tetap jujur, dan ketika pertempuran selesai hari ini, saya akan menjelaskannya untukmu. Alasan. Shenmu terkejut. Pada saat ini, hantu itu menunjuk ke arah Sui dan berkata, ini adalah tubuh reinkarnasi kami, kamu hanya perlu menempati tubuhnya, dan kemudian kamu dapat bertemu dengan Nona Sue Liu. Shenmu jelas ragu-ragu. Ledakan. Mengetahui bahwa laut berguncang, Sui langsung menembak untuk membunuh hantu itu. Tapi dia diblokir oleh Shenmu. Rekan Taois, hantu ini adalah hasil dari tekad yang tersisa di kehidupan saya sebelumnya. Itu satu dengan saya, dan saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan. Shenmu menjelaskan. Sui sakit kepala. Dia berduel dengan Yan Daolin dan yang lainnya, bagaimana dia bisa menjadi omong kosong? Kendalikan tubuh Anda. Bagaimana Sui bisa mentolerir situasi seperti itu? Sui berkata langsung, maukah kamu membawaku pergi? Tidak. Shenmu menjawab tanpa ragu. Sui bertanya lagi, tapi bagaimana jika wanita bernama Sue Liu memintamu melakukan ini? Shenmu tercengang, ekspresinya tidak pasti. Sui tidak ada lagi omong kosong. Langsung gunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk membunuh hantu itu dalam satu gerakan. Daois, kamu. Shenmu sangat marah. Ingat, aku adalah kamu, kamu adalah aku, dan sekarang aku membunuh musuh, jika kamu berani mempengaruhiku lagi, kita semua harus menghabisi. Jika kamu masih ingin melihat Sue Liu itu di masa depan, tetaplah bersamaku. Sui meletakkan kata-kata ini dan meninggalkan laut kesadaran. Shenmu tertegun, benar-benar diam. Ledakan. Sui terpesona lagi. Dia berdedikasi pada dua hal, dan dia tidak bisa berkonsentrasi pada pertempuran. Bukan hanya badannya yang rusak, tetapi luka-lukanya juga semakin parah.
Adegan itu mengejutkan penonton di kejauhan. Guanzu, benar-benar kalah. Siap-siap. Tunggu sebentar, apapun yang terjadi, kita harus membawa penonton ke tangan kita. Hati-hati, saat pengamat kalah, huru hara besar pasti akan pecah, kamu tidak boleh ceroboh, dan ingat untuk keluar semua. Bagi mereka, tidak masalah siapa yang menang atau kalah dalam pertandingan hari ini. Yang penting adalah, siapa yang akan menjadi kekuatan reinkarnasi dari pengamat. Memotong. Di bawah langit, Yan Daolin menebas dengan pedangnya. Pada saat yang sama, nelayan mendesak Sejiyin, Deng Zuo memotong pedang yang patah dan mengapitnya dari kedua sisi. Suyi tampaknya berada dalam situasi putus asa dan tidak dapat dihindari. Pada saat ini, di dunia terdekat, banyak karakter di Ascension Realm mau tidak mau ingin menembak. Jiwa-jiwa dari Taoisme kuno itu mengorbankan harta mereka sendiri, membunuh langit. Penonton di kejauhan mau tidak mau merasakan kesedihan di hati mereka, penonton. Apakah ini benar-benar tidak ada harapan? Pada saat ini, di daerah yang sangat terpencil yang tak seorang pun menyadarinya, banyak hembusan nafas yang mengerikan keluar dari kegelapan dan menyapu ke sisi ini. Tapi pada saat ini, Suyi, yang berada di ambang keputusasaan, melintas dengan dingin di matanya. Dentang. Fluktuasi kekuatan yang mengerikan dari pedang manusia meledak di udara. Klik. Pedang 9 surga tersentak. Ledakan. Dalam sekejap mata, Suyi menerobos pengepungan dan keluar dari keputusasaan. Para pembudidaya di Ascension Realm yang akan bergerak di kejauhan semuanya mengubah ekspresi mereka, menghentikan gerakan mereka, dan semuanya terkejut. Apa? Penonton yang mengira penonton tidak dapat kembali ke surga semuanya lesu saat ini, kaget dan tersesat. Apakah ini sebuah perputaran? Semua mata tertuju pada Suyi. Jubah hijaunya rusak dan berlumuran darah, dan tubuhnya terluka parah. Penonton terdiam dan tertekan. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Apakah benar-benar mustahil untuk menang? Di kejauhan, Yan Daolin, nelayan, dan Deng Zuo tidak bisa menahan gemetar, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.